Ya, aku sepenuhnya mengerti alasan kenapa peraturannya diganti. Aku tahu betul betapa ekstrimnya kompetisi persaingan tinggi itu. Gumam Suryong di dalam benaknya, sembari meminum minumannya. Bagaimana dengan Wiji Cheon? Apakah dia bekerja keras? Tanya Yenho ke Suryong. Cheon, dia terlalu naif. Mungkin itu karena dia hanya hidup di gunung bersama kakeknya. Tapi dia kurang pengetahuan umum dan konsep tentang baik dan buruk yang kacau. Jawab Suryong ke Yenho. Jangan terlalu khawatir, waktunya masih lama kok. Saud Soyong ke Suryong. Dia benar, kali ini pun mereka pasti akan melakukannya dengan baik. Ucap juga Ilho menambahkan. Jangan kaget, dengar baik-baik. Ada hal yang aku tidak bisa juga. Aku benar-benar bodoh kalau soal etika dan standar murim. Terang Suryong ke teman-temannya dengan ekspresi wajah yang suram. Aku tahu kalian pasti kaget. Aku juga kaget kok. Ada yang tidak bisa kuajari. Siapa yang akan menyangkanya? Itu sangat mengagetkan. Tentu saja kalian pasti lebih kaget daripada aku. Tapi aku tidak bisa bohong. Jadi aku terus terang saja. Lanjut ucap Suryong ke teman-temannya sembari menunjukkan sisi ketampanannya. Melihat gaya Suryong yang seperti itu, sontak saja membuat semua teman-temannya di sana menjadi sedikit kesal karena hal tersebut. Apa salahku? Berterus terang. Yang dibutuhkan seniman bela diri hanyalah hebat dalam bertarung. Apa kalian bisa menghindari pedangku dengan menjadi berkelas? Lanjut ucap Suryong lagi merespon sikap teman-temannya itu. Senior, jangan coba-coba mengajarkan semuanya sendiri. Bagaimana dengan meminta bantuan orang lain? Usul Ilho ke Suryong. Orang lain siapa? Saud Suryong. Aku bisa mengajar sekitar 30 menit setiap hari. Sangat disayangkan jika mereka tidak bisa berkompetisi di festival bela diri surgawi. Saud juga Soyong menjawab pertanyaan Suryong, mengusulkan dirinya sendiri. Etika? Aku tahu kok. Aku mempelajarinya saat merotan waktu kecil. Saud juga Yenho juga mengusulkan dirinya ke Suryong. Aku sangat tertarik pada berita dan rumor wilayah Murim. Begitu juga dengan Ilho. Ia juga mengusulkan dirinya untuk membantu Suryong. Melihat simpati dari teman-temannya itu, seketika saja Suryong menjadi sangat terharu karenanya. Tapi masih ada satu masalah serius, ucap Suryong lagi ke teman-temannya. Apa itu? Tanya Yenho. Anak-anak itu, mereka sama sekali tidak bisa fokus selama pelajaran akademik. Jawab Suryong. Separah apa? Tanya juga Soyong ke Suryong. Dulu Wonkang sering tertidur, makanya aku mengikatnya ke atap dalam kondisi terbalik dan mengajarinya. Tapi dia masih tertidur, jawab kesal Suryong sembari mengingat kelakuan muridnya itu. Waduh, ucap serempak teman-temannya yang sangat kaget setelah mendengar jawaban Suryong. Pertama, kita harus membuat mereka ingin belajar, ucap Yenho memberikan tanggapannya. Apa tidak ada caranya? Ucap juga Ilho. Ah, bagaimana kalau lakukan ini dulu? Ucap lagi Soyong memberikan sebuah usulan. Keesokan harinya, terlihat murid-murid Suryong sedang melakukan pembelajaran bersama. Sialan, aku tidak tahu apa maksudnya. Keluh Wonkang yang kala itu kesulitan dalam pembelajarannya. Ternyata setelah mendengar saran dari teman-temannya, Suryong telah membuat kelompok belajar untuk murid-muridnya dan memasukkan bakat terbaik yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Berhenti mengeluh dan fokuslah, sama seperti permintaan guru baik Suryong padaku. Aku ingin bekerja keras pada sesi pembelajaran ini, sahut Dogojun ke Wonkang. Aku pasti bisa. Aku juga tidak mau didiskualifikasi dari pendaftaran festival bela diri surgawi karena nilaiku, ucap Wonkang, berusaha menyemangati dirinya sendiri dengan sangat kesulitan. Jadi bukan karena kau tidak ada niat, balas Dogojun merespon ucapan Wonkang. Aku akan mengalahkan Paing Sayu di turnamen Nagaponix, apapun caranya, sahut lagi Wonkang menanggapi ucapan Dogojun dengan sangat kesalnya. Walaupun motivasimu itu salah sih, ucap lagi Dogojun menanggapi Wonkang. Oke, pertanyaan ini sangat mudah. Mereka memakai yin dan yang dan 5 elemen untuk memecahkan saman, ucap lagi Dogojun berusaha mengajarkan Wonkang juga Soyu. Tapi Wonkang dan Soyu adalah lawan yang belum pernah dihadapi Dogojun. Aku mengerti sekarang, ucap Wonkang sembari tertidur setelah mendengarkan pembelajaran dari Dogojun. Begitu juga dengan Soyu. Melihat Wonkang dan Soyu yang tidak fokus akan pembelajarannya, seketika saja Dogojun pun menjadi sangat marah karenanya. Kalian berandalan sialan.
Sementara itu, di tempat yang lain terlihat Maego Creon sedang mengajarkan murid Suryong yang lain. Guru baik Suryong secara khusus memintaku untuk mengajarimu, ucap Maego Creon sembari meminum tehnya. Temui aku jam segini setiap hari. Aku akan mengajarimu soal etika berpedang setiap hari, lanjut ucap Maego Creon. Baik pak, jawab murid tersebut. Ternyata murid yang diajarkan Maego Creon adalah Wijicheon. Karena aku hanya tinggal di gunung bersama kakekku, aku tidak tahu soal etika. Mohon maafkan aku kalau banyak yang tidak ku tahu, ucap lagi Wijicheon ke Maego Creon. Kau tinggal mempelajari hal yang tidak kau tahu. Tidak tahu bukanlah dosa. Melakukan tindakan itu padahal itu salah, itu namanya dosa, ucap lagi Maego Creon memberikan pengajarannya. Baik pak, sahut Wijicheon. Meskipun Wijicheon malu-malu kucing, entah kenapa bersama Maego Creon membuatnya nyaman. Begitu pula dengan Maego Creon. Baginya, serasa seperti melihat pedang yang diasah dengan baik dengan sarungnya. Aku akan menjelaskan semuanya dengan mengacu pada pedang. Kurasa itu akan lebih nyaman untuk kau dan aku, jelas Maego Creon ke Wijicheon. Baik, terima kasih, sahut lagi Wijicheon. Tidak perlu sesenang itu, belajar dariku tidak akan mudah, ucap Maego Creon merespon sikap Wijicheon ke dirinya. Mendengarkan hal itu, Wijicheon pun tertawa kecil di sana. Berhentilah tertawa tanpa sebab, ucap lagi Maego Creon dengan nada suara yang sedikit tinggi. Baik pak, sahut lagi Wijicheon dengan sedikit takut ke Maego Creon. Seorang pria tua yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk pedang dan seorang anak laki-laki yang jatuh cinta pada pedang. Keduanya mengobrol dengan perlahan. Setidaknya aku bernapas lega di sini. Masalahnya adalah evaluasi pertemanan, pikir Suryong di dalam benaknya sembari terus mengawasi pembelajaran murid-muridnya itu dari kejauhan. Sementara di tempat lain lagi, Suryong telah mendapat saran dari ahli di bidang ini, yaitu dari guru Pong Jinho. Inilah yang dikatakan guru dengan pengalaman 12 tahun, orang kedua yang paling berpengalaman di perguruan naga Azur setelah Maego Creon. Kurasa itu akan sulit. Ketiga siswa yang ada di kelas remedial punya catatan siswa yang parah. Apa aku datang untuk mendengar itu? Aku datang untuk mendengar strategi, ucap Suryong ke Pong Jinho. Bukan begitu, hanya saja tidak ada caranya, sahut Pong Jinho ke Suryong. Kenapa kau terus mengulang-ulang perkataanmu? Kau sudah lupa rasa sakit saat lipan dari toples racun bertindak? Haruskah aku sering-sering mengingatkanmu? Jelas Suryong ke Pong Jinho sembari mengaktifkan rasa sakit dari lipan yang pernah Pong Jinho telan, sehingga membuat Pong Jinho tersungkur karena menahan rasa sakit di tubuhnya. Sontak saja Pong Jinho pun memohon ampun ke Suryong. Waktunya memperbaiki perilaku. Biar kutanya lagi, bisa kau buat agar anak-anak bisa masuk di hari festival bela diri surgawi? Ucap lagi Suryong bertanya ke Pong Jinho. Itu mustahil, tapi itu memang akan sangat sulit, sumpah, jawab Pong Jinho dengan sikap yang sangat takut ke Suryong. Ya, aku tidak akan memaksa lagi. Jadi jelaskan saja kami harus melakukan apa secara rinci, lanjut ucap Suryong sembari menatap tajam ke Pong Jinho. Jadi masalah terbesar adalah Won Kang. Dia melakukan banyak insiden kekerasan, minum-minum, ngamuk. Untungnya setengah dilakukan bersama Paing Sayu, jelas Pong Jinho ke Suryong. Kenapa itu untung? Sahut Suryong. Karena tergantung pada interpretasi, kita bisa membuatnya tampak seperti Paing Sayu yang memulainya, karena dia dipindahkan ke perguruan bela diri surgawi. Itu sempurna, lanjut jelas Pong Jinho dengan ekspresi yang sangat bengis ke Suryong. Begitukah? Sahut Suryong lagi. Paing Sayu, apa alasan dia bertindak seperti orang brengsek untuk melindungi Won Kang? Gumam juga Suryong di dalam benaknya, memikirkan tindakan yang dilakukan Paing Sayu terdahulu. Sepertinya mereka ditakdirkan untuk bertemu di festival bela diri surgawi, lanjut ucap Suryong. Setelahnya, Pong Jinho menyarankan untuk melakukan kecurangan dengan banyak cara, tapi Suryong menolak semuanya. Kalau kau tidak bisa memenuhi persyaratan dengan benar, kau tidak berhak menghadiri festival bela diri surgawi. Kita harus melakukannya dengan benar, ucap lagi Suryong ke Pong Jinho. Kalau begitu, akan kupastikan untuk mengelola catatan siswa secara seksama untuk Sang Wong dan Yeomin. Pada akhirnya, dia terus-menerus menekan klub. Lebih bagus lagi jika memimpin kegiatan ini, jadi mungkin lebih baik memulai klub baru. Apa klub penelitian ilmu pedang boleh dibentuk? Ucap Suryong. Tidak, kalau ingin membuat klub baru harus berbeda dari klub yang sudah ada.
Akan lebih bagus lagi jika ada pencapaian dan membantu orang lain, jawab Pong Jinho. Bagaimana dengan klub seperti ini? Ucap lagi Suryong yang memikirkan ide untuk membuat sebuah klub baru untuk murid-muridnya agar menambah nilai lebih bagi mereka untuk dapat memasuki festival bela diri surgawi. Setelah perbincangan Suryong dan Pong Jinho, lalu Shin berpindah di kediaman naga putih milik Suryong. Jadi, klub yang akan kalian ikuti adalah Himpunan Penelitian Memasak Obat Mujarab, terang Suryong ke semua murid-muridnya. Mendengarkan akan ide Suryong itu, sontak saja mereka pun kaget setelahnya. Memasak? Tiba-tiba saja, ucap Wonkang ke Suryong. Guru bercanda kan? Saut juga Yomin memastikan ke Suryong. Aku sangat mendukung kegiatan ini, ucap juga Sang Wong menambahkan, yang juga setuju atas ide Suryong ke mereka. Kenapa masak? Keluh Wonkang dengan ekspresi yang sedikit tidak menyukai akan hal itu. Terlebih lagi obat mujarab. Lanjut juga Yomin juga mengeluh ke Suryong. Keduanya merasa takut hanya dengan membayangkan uang mereka habis karena kegiatan klub. Tak lama mereka berdua pun terkena hukuman dari Suryong. Setelah memberikan hukuman ke Wonkang juga Yomin, kemudian Suryong mulai menjelaskan dengan serius. Pertama, untuk menangani obat mujarab, kalian butuh pemahaman rinci tentang Qi. Dengan kata lain, ini membantu kalian mempelajari Qigong internal dan kita akan mencatatnya di catatan siswa juga. Kedua, kita akan membagikan hidangan yang kalian masak pada para siswa secara cuma-cuma. Jelas Suryong ke murid-muridnya. Apa? Kenapa? Tanya Yomin. Ini semacam investasi untuk mendapat dukungan mereka. Sahut juga Sang Wong menebak maksud gurunya itu. Ya, seperti yang kalian tahu, reputasi kalian negatif di mata para siswa. Sahut juga Suryong membenarkan tebakan dari Sang Wong. Itu karena mereka takut dengan kekuatan kami. Sahut Wonkang menyela ucapan Suryong. Sontak saja Suryong langsung memberikan Wonkang sentuhan hangatnya. Au, kenapa guru memukulku lagi? Teriak kesal Wonkang ke Suryong. Memangnya kau seorang pendekar bengis, ha? Seberapa sering kau berkelahi dengan para siswa untuk mengatakan kau ada di dekat mereka, lalu mereka ngibrit menjauh 10 meter. Balas Suryong bermaksud meledek Wonkang. Akhirnya amarah Suryong pun meledak. Kau akan kuberi pelajaran hari ini, ucap lagi Suryong dengan sangat kesal ke Wonkang sembari telah mengeluarkan tongkat naga hitamnya. Tak lama Suryong pun membabat habis Wonkang di sana. Kenapa guru hanya memukulku? Teriak Wonkang sembari terus diajar Suryong. Aku sedang membalas dendam pada siswa tak berdosa yang dipukuli olehmu sampai sekarang, jawab Suryong sembari terus memberikan pengajarannya ke Wonkang. Kenapa guru melakukan ini? Teriak lagi Wonkang ke Suryong. Orang mesum berwajah giok itu tersebar di mana-mana. Bagaimana dengan itu? Hah? Ternyata karena itu, teriak lagi Wonkang dengan kesal ke Suryong. Melihat Suryong seperti itu, Yomin juga Sang Wong pun menjadi ngeri dibuatnya. Baperan, sahut Yomin pelan. Dia meledak, ucap juga Sang Wong. Sembari mereka berdua melihat hal itu dengan wajah yang berkeringat dingin. Beberapa saat kemudian, setelah Suryong telah melampiaskan kekesalannya. Nah, karena kalian sudah tahu semua tentang klub ini, aku akan mencari bahan-bahannya, ucap Suryong lagi sembari merasa lega setelah meluapkan kekesalannya ke Wonkang. Dan aku punya banyak harta di lembah Durjana, gumam juga Suryong di dalam benaknya. Guru, aku bisa bantu mengumpulkan obat mujarab yang murah. Akan ada banyak yang murah di gudang toko, ucap Sang Wong memberikan usulnya ke Suryong. Terima kasih, sahut Suryong yang senang setelah mendengar bantuan dari Sang Wong. Mendengar akan hal itu, Yomin dan Wonkang pun terkesima karenanya. Dan ketua klubnya adalah Wonkang yang amat sangat menginginkan poin catatan siswa. Lanjut ucap lagi Suryong. Mendengar akan hal itu, seketika saja Wonkang sangat kesal karena hal itu. Kalau begitu, Wonkang, pergilah ke persatuan klub dan ajukan permohonan pembentukan, ucap Suryong memerintahkan Wonkang. Persatuan klub? Aku tidak mau pergi ke sana, jawab Wonkang menolak perintah gurunya. Sontak saja, tongkat naga hitam Suryong pun melayang lagi ke arahnya. Keesokan harinya, terlihat Wonkang telah berdiri di depan gedung persatuan klub yang pernah Paing Sayuk menjadi ketua persatuan klub yang lalu. Ketua persatuan klub, mereka pasti menunjuk orang lain karena Paing Sayuk sudah tidak di sini lagi, ucap Wonkang sembari memandang gedung persatuan klub tersebut. Setibanya Wonkang memasuki tempat itu, seketika saja pengurus tempat itu pun menjadi kaget karenanya.
Wan Kang, bajigur, apa dia datang untuk berkelahi? Yah, apa yang dilakukan orang kasar itu di sini? Pikir pengurus tempat itu di dalam benaknya setelah melihat Wan Kang menghampirinya. Aku datang bukan untuk bertarung, aku datang untuk mengajukan permintaan pembentukan klub baru, ucap Wan Kang ke pengurus persatuan klub. Apa? Kau pikir kau sedang di mana bicara omong kosong itu? Saut sang pengurus ke Wan Kang. Hei, apa tidak masalah jika aku minta maaf? Aku pasti sudah melukaimu di masa lalu, ucap lagi Wan Kang ke sang pengurus. Nyalah, aku tidak berniat menerima sampah sepertimu ke dalam persatuan klub, balas sang pengurus persatuan klub ke Wan Kang. Bukankah seseorang boleh membentuk klub jika memenuhi persyaratan kelayakan? Ucap Wan Kang bertanya ke sang pengurus persatuan klub. Apa yang hendak kau lakukan? Kami bilang kami tidak akan menerimamu, jawab sang pengurus perkumpulan klub ke Wan Kang. Tak lama, terlihat banyak orang yang juga berada di tempat itu pun menyetujui apa yang disampaikan oleh sang pengurus perkumpulan klub itu. Ya, kalau merasa tidak adil, merengek saja sana pada gurumu. Kau pikir kami gampangan karena Paing Sayuk sudah tidak di sini? Saut juga orang-orang yang ada di tempat itu ke Wan Kang. Mendengar akan ocehan orang-orang itu, sontak saja membuat Wan Kang menjadi sangat kesal dibuatnya. Ya, apa yang akan kau lakukan? Tanya sang pengurus perkumpulan klub itu ke Wan Kang. Tiba-tiba saja Wan Kang memberikan hormatnya ke sang pengurus perkumpulan klub itu. Maafkan aku, ucap Wan Kang ke pengurus perkumpulan klub. Melihat sikap Wan Kang yang berbeda, seketika ekspresi sang pengurus perkumpulan klub menjadi sangat kaget karenanya. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang kuperbuat pada semua orang. Aku sungguh minta maaf, lanjut ucap Wan Kang ke sang pengurus perkumpulan klub. Tiba-tiba lagi, Wan Kang merubah postur tubuhnya. Aku tidak minta maaf dengan kata-kata saja. Aku tidak akan melawan, jadi balaslah aku sampai amarah kalian sirna, ucap lagi Wan Kang yang sudah bersiap akan hal yang terjadi selanjutnya. Sebagai gantinya, saat amarah kalian sudah sirna, terimalah permintaanku, ucap lagi Wan Kang dengan serius, sembari menatap ke arah mereka dengan sorot mata yang tajam.